Shalom, hamba Tuhan dimanapun Anda berada. Dan pada pagi ini saya ingin berkongsi sedikit makanan rohani yang diambil daripada Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 21 ayat 21. Sebelum itu mari kita tutup kepala dan berdoa untuk bersedia di dalam belajar ataupun mendengar renungan pada kali ini. Mari kita tutup kepala dan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, saat ini kami ingin berdoa kepada Engkau, memohon agar pintu hati kami, pemikiran kami dibuka, dan kami dapat belajar sesuatu yang baru. Kami mohon Tuhan, kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Biar Allah yang bertakhta di hadapan kami, biar Engkau di hadapan kami, biar Engkau menjadi satu ketua di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, kasih karunia berkat bersama-sama kami, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya membacakan Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 begini. Bagiku hidup itu mengabdi kepada Kristus dan kematian lebih berfaedah. Bagiku hidup itu mengabdi kepada Kristus dan kematian lebih berfaedah. Nah, saudara-saudari, tema kita pada kali ini yaitu mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Maksud kalimat mati adalah keuntungan dan bahasa Malaysia, terjemahan bahasa Malaysia dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi ini adalah semasa dia berada dalam penjara. Dia berada dalam penjara dan coba menguatkan jemaat di tempat tersebut, dan kata-kata ini juga memberikan semangat kepada jemaat Filipi dan rekan sepelayanannya yang risau karena dia telah ditangkap. Rasul Paulus telah ditangkap. Dan menurut saudara-saudari, apakah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini? Mati adalah keuntungan. Nah, hal yang pertama kita dapat belajar daripada ayat ini. Paulus pada masa itu dalam panggilannya rela mati karena dia sudah mengetahui rencana yang diberikan Tuhan kepadanya. Semasa hidupnya dia ingin mengkabarkan berita baik kepada semua orang bahwa Yesus adalah iman, adalah jalan keselamatan. Hal yang kedua, saudara-saudari, Paulus ingin kita tahu dan juga ingin memberitahu jemaat Filipi pada masa itu. Isi di dalam suratnya agar tidak risau dan tidak merasa cemas karena apa yang terjadi itu adalah rencana Allah. Dan perlu kita tahu, Allah tidak membiarkan umat dan orang atau manusia percaya kepadanya dicobai melebihi kemampuan. Ingatlah cerita iblis yang meminta kebenaran untuk mencobai Ayub. Nah, hal yang ketiga, saudara-saudari yang kita dapat belajar dalam teks ini. Kata Rasul Paulus, janganlah takut dianiaya karena sesungguhnya itu menyebabkan berita baik akan tersebar luas dan orang akan tahu bahwa kita adalah hamba Tuhan yang melakukan hal yang sepatutnya dan dilakukan sebagai hamba Tuhan. Dan saudara-saudari, kita dianiaya bukan berarti kita lemah. Ini harus kita ingat. Kita dianiaya bukan bermaksud kita lemah, tetapi hal pembalasan itu adalah hak Tuhan dan kita hanya perlu menunggu berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah tentang melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan dengan betul, benar dan berani, agar firman itu sampai ke ujung dunia. Nah, sebagai jemaat yang matang dan membangun, hal yang kita perlu lakukan ialah yang pertama,
kita saling mendorong jika berada di dalam kesusahan dengan memberikan motivasi yang membangun. Motivasi yang membangun. Yang kedua, kita membantu bukan dari segi doa sahaja, tetapi dengan material, pakaian, makanan, dan juga mungkin rekomendasi pekerjaan. Yang seterusnya, kita sebagai jemaat Tuhan yang matang, kita harus melakukan aktiviti penginjilan bukan sahaja dengan berkhotbah, melakukan ibadah, pesta pujian, tetapi dengan memberikan program yang sesuai, yang bermanfaat seperti ceramah kepimpinan dan pemberian Alkitab kepada siapa keluarga yang belum ada Alkitab, dan juga hal-hal yang lain. Nah, saudara-saudari, keseluruhan yang kita dapat belajar kali ini memberikan kita satu kesadaran bahwa mati itu adalah satu keuntungan. Bukan bermakna mati itu adalah jalan penyelesaian, tetapi Rasul Paulus mengatakan dia harus melakukan tugasnya sebelum dia mati. Dan apabila dia mati, semasa dia melakukan tugas itu bermakna dia sudah menyiapkan tugas itu, dan panggilan Tuhan itu sangat jelas di hadapannya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah, kematian dalam hidup kita ibarat pencuri yang tidak kita ketahui. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mencari kehendak Allah dan perintah Allah. Bila kita dipanggil Tuhan, itu merupakan panggilan yang menguntungkan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mati adalah keuntungan. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, panggilan-Mu yang sangat terang dalam kehidupan kami, sangat jelas dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau terus pakaikan kami dalam keadaan pandemi ini Tuhan. Kami mohon supaya kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu berlega-lega di udara di dalam telinga kami, agar kami Tuhan terus dikuatkan dan dapat menjalani kehidupan ini seperti biasa. Keberkati yang sudah mendengar ini, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah mendengar dan bersama-sama dalam video saya. Sekiranya Anda suka ataupun diberkati dengan perkongsian saya ini, sila tekan like dan subscribe serta share kepada rekan-rekan Anda. Oleh itu, terima kasih dan kita berjumpa lagi dalam renungan yang seterusnya.